Mitos yang beredar dan dipercaya masyarakat sekitar adalah setiap kendaraan yang melewati tanjakan tersebut harus membunyikan klakson atau mengucapkan salam saat melintas. Di samping tanjakan, diketahui terdapat sebuah makam yang dipercaya sebagai makam seorang tokoh bernama Raden Samad. Sosok seorang pejuang yang memiliki karomah hingga makamnya disebut-sebut sebagai makam keramat. Rasa penasaran dengan kabar seringnya kecelakaan yang terjadi di sekitar tanjakan Keramat Citayam, tim Selebrita Pagi bersama Ratna Listi dan Panglima Langit mencoba menelusuri tanjakan Keramat Citayam dan lokasi di sekitarnya, dibantu Bang Maman, mantan ketua RT yang kini menjadi juru kunci makam. Halo, assalamualaikum pemirsa Selebrita Pagi, saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Hari ini kami sudah berada di sebuah tempat, yaitu di daerah Citayam yang disebut namanya Tanjakan Keramat Citayam. Adanya di belakang saya ini, nanti kita akan menuju ke sana. Dan kita akan menelusuri mengapa di tanjakan ini sering terjadi kecelakaan dan apakah ada kaitannya dengan makam yang berada di sebelah dari tanjakan ini. Di sini Tanjakan Keramat ini emang ada makam. Ini lokasinya di Kampung Citayam. Yang Kampung Citayam itu Kampung Citayam ini gitu. Ya, Kampung Citayam, Desa Ragajaya. Menaiki puluhan tangga di jalan setapak menuju makam, di kanan kiri jalan, pohon bambu tampak lebat menutupi jalan. Di sebuah tempat agak tersembunyi, terlihatlah sebuah bangunan tua dengan pintu masuk berukuran pendek di bagian depannya. Masuk ke bagian dalam, kembali sebuah pintu berukuran lebih kecil harus dilewati untuk sampai ke makam Raden Samad. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di makam Raden Musamad, kalau nggak salah namanya gitu ya. Iya. Dan memang tempatnya tersembunyi. Nih, tangganya aja ketutup sama pohon ini. Kiri kanannya ada pohon apa namanya, bambu. Jadi nggak kelihatan gitu. Ini macam apa ya, lobbynya gitu kali. Karena Ada yang sebagian mau istirahat sampai malam di sini. oh, ada yang nginep di sini. Ada yang nginep di sini. Melakukan apa? Zikir ritual atau Ya, zikir semacam mungkin ya. tawasul gitu di sini. Makamnya di sebelah situ katanya. Ya. Oh, ini pintu. Ada pintu. Dari cerita yang berkembang di warga sekitar soal tanjakan Keramat Citayam, konon lokasi ini dikelilingi tempat-tempat keramat dan juga pohon asam tegak dan besar yang tak bisa ditebang di sebelah selatan, mata air yang tak pernah surut meski kemarau panjang di sebelah utara, juga adanya kepercayaan masyarakat soal kerap terlihatnya sinar merah yang selalu muncul pada malam tahun baru. Ya, kadang-kadang terjadinya ada mobil yang bebannya berat, bawa beban banyak, tapi dia selalu mengikuti dari belakang. Kadang-kadang mobil nggak kuat nanjak, terjadilah kecelakaan. Jadi orang itu berpendapat kebanyakan nyalain makam, gitu. Padahal nggak ada hubungannya. Ya, kalau saya secara pribadi saya melihat sih nggak ada hubungan sih sebenarnya. Jangan kita menyalahi kuburan, jangan kita menyalahi makam. Ada makam itu sehingga jauh itu tidak benar. Nah, itu mungkin kelalaian kita sendiri dalam berkendara, kurang waspada, kurang hati-hati. Memang jalanannya juga sempit. Jangan ada asal lihat sini jangan sombong-sombong. Tuh klakson, kata di klakson dan sombong-sombong gitu tuh. Asal bisa bilangin pada kesel, saya bilangin jangan mulai di mobil aku turun gitu nanti mau batu. Wah, kena mundur. Ya mundur. Bersumber dari data yang didapat kepolisian Polres Metro Depok, belum ada laporan kecelakaan yang terjadi di sekitar wilayah ini. Kalaupun terjadi kecelakaan di tanjakan Keramat Citayam yang dipercaya banyak menelan korban jiwa, bisa jadi karena faktor jalan yang menanjak dan menikung tajam,
serta faktor lain dari pengendara. Sementara terkait mitos yang menyarankan untuk membunyikan klakson saat melintas, polisi pun punya alasan mengapa harus dilakukan. Kalau dari pihak kita terkait masalah klakson atau tidak klakson, kalau di tikungan mungkin untuk memberitahu. Kalau dari kan kalau di tikungan dia tidak kelihatan kan, memberitahu pengendara yang lain bahwa tetap utamakan keselamatannya ya. Apa mungkin kurangi kecepatan, ya kan? Atau tertib, tidak mengambil lajur yang lain bukan miliknya. Selama saya dinas di unit Laka Lantas ini, saya belum pernah menerima laporan terkait kecelakaan lalu lintas di tempat tersebut ya. Mungkin ada yang kecelakaan tapi mungkin tidak lapor ke kami. Yang jelas kalaupun lapor pasti akan kita sampaikan datanya, mungkin ada berapa kejadian. Tapi selama saya dinas di itu yang paling parah tuh ponakannya sama anaknya sama ibunya. Depan mata saya, depan istri saya tuh. Saya bilang jangan ikutin truk, itu berat. Dia di sini. Kita ngomong apa ngeliatin, ya Allah. Kalau sekarang mah alhamdulillah nggak ada. Semoga nggak ada kejadian lagi ya. Kalau kita kaitkan dengan dalam hal agama, pandangan agama, itu tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoa sebelum membawa kendaraan, begitu pada saat kita mau keluar dari rumah, waspada di jalan, jangan panas berkendara, artinya harus tahan emosi di jalan, karena kan kalau lagi dirame-rame kan biasa kan cepat emosi ya orang ya, ada yang lambat di depan, kadang-kadang yang belakang nggak sabar, kadang-kadang macam-macam. Namanya udah di jalan itu pasti itu bener-bener banyak masalahnya, banyak tantangannya, banyak ujiannya. Ya, semoga tayangannya bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti penelusuran kami di Selebrita Pagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.